Baik, selanjutnya pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang penggunaan, ya. Kita contohkan, masih saya gunakan kolom last name untuk perbandingannya. Kemudian fungsi berikutnya adalah saya gunakan dua kolom di sini, nggak cuma last name tapi misalnya first name juga. Nah, first name, last name. Ya. Kemudian fungsinya saya tambahkan yang pertama di sini ada concat. Nah, concat ini digunakan untuk penggabungan. Ya, penggabungannya bisa antara kolom dengan kolom atau kolom dengan karakter yang lain. Saya contohkan di sini misalnya first name-nya ini akan digabung dengan last name. Nah, saya gunakan concat. Nah, kemudian contoh yang lain dengan perintah concat saya gabungkan misalnya pada first name-nya, ya. Karena di sini saya gabungkan first name-nya dengan gelar. Misalnya first name-nya saya tambahin gelar Scom misalnya. Scom. Jangan lupa karakter yang mau digabungkan harus pakai tanda kutip satu. Ya, kemudian ini saya kasih keterangan nama, misalnya nama lengkap. Nah, kalau ini nama, ya, kalau ini misalnya nama plus gelar. Nah, sudah jelas. Oke, selanjutnya pakai concat juga masih saya gambarkan di sini. Misalnya saya pakai sebutan di depannya. Misalnya sebutannya Mr. Nah, Mr. 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 Ya, Mr. Nah, ini saya gabung dengan last name-nya misalnya. Saya tulis ini sebutan ditambah dengan nama. Ya. Oke. Kemudian selain concat, saya contohkan lagi yang berikutnya ada trim. Nah, apa fungsi trim ini? Trim ini fungsinya menghilangkan karakter yang ada pada sebuah kolom. Ya, karakternya itu bisa karakter yang ada di depan, bisa karakter yang ada di belakang atau kedua-duanya, depan dan belakang. Tapi tidak bisa menggunakan menghilangkan karakter yang ada di tengah-tengah. Jadi hanya bisa yang di depan dengan yang di belakang, huruf pertama atau huruf terakhir, atau depan dan belakang kalau seandainya karakternya sama. Misalnya di sini saya hilangkan huruf A-nya. Nah, perhatikan ya, semua yang ditulis pakai tanda kutip satu itu sifatnya case sensitive. Jadi huruf besar dan huruf kecil dianggap karakter yang berbeda. Saya hilangkan huruf A dari last name-nya. Jadi di sini saya kasih nama ya, tanpa huruf A. Nah, misalnya. Ya, kemudian satu lagi replace. Nah, replace ini menggantikan. Ya, misalnya menggantikan. Saya misalnya mau ganti nama seseorang atau karakter tertentu misalnya. Apa yang saya replace misalnya last name-nya. Ya. Nah, misalnya saya ganti di sini yang namanya Abel. Nah, itu saya ganti misalnya jadinya Tony. Ya, ini saya buat ganti nama. Nah, misalnya gitu. Ya, where from, tabelnya apa? Kita gunakan tabel employees. Where, kita batasin aja recordnya biar nggak banyak. Last name, kita cari yang last name-nya semuanya berawalan huruf A. Biar ini saja untuk membatasi recordnya biar nggak terlalu banyak, jadi lebih mudah memahaminya. Ya. Perhatikan di sini saya jalankan. Saya sekarang coba pakai tombol yang ini.
karena kalau pakai tombol yang ini itu tampilannya lebih rapat, jadi tidak terlalu memakan lebar layar. Tapi kalau yang ini tampilannya dia sama kayak di printer, tampilannya itu biasanya space-nya banyak sekali, ruang kosongnya. Saya gunakan ini. Nah, perhatikan ini hasil yang kita dapatkan ya. First name dan last name. Ini tulisannya seperti ini. Ini first name, ini last name. Lalu kemudian pada kolom berikutnya kita gabungkan dengan concat ini, kita gabungkan antara first name-nya dengan last name-nya, sehingga kita lihat nama yang pertama ini first name Alan itu sudah digabung dengan Abel. Alan, Abel, Sundar, Ande, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya, kolom first name digabungkan dengan tulisan Eskom, sehingga ini semua nama yang di kolom pertama itu ditambah gelarnya dengan Eskom ya. Nah, berikutnya saya taruh tulisan misternya di depan, baru kolom last name yang di belakang, maka semua outputnya itu akan muncul diawali dengan huruf atau dengan kata mister, baru kemudian diikuti dengan namanya, Mr. Abel, Mr. Andi, Mr. Atkinson, Mr. Austin. Nah, trim, perhatikan yang tanpa huruf A ini, tanpa huruf A. Perintah trim akan menghilangkan huruf A yang ada pada kolom last name. A-nya A huruf besar ya. Nah, perhatikan. Jadi dari nama yang tadinya terlihat pada namanya, yang tadinya seperti ini, Abel, Ande, Atkinson, Austin, itu cuma muncul Bel, D, Atkinson, Austin, hilang huruf A-nya. Ya. Nah, lalu fungsi terakhir di sini replace, menggantikan. Dia akan cari pada kolom last name apakah ada nama Abel. Kalau ada, ganti dengan Tony. Nah, yang di sini bisa kita tuliskan hanya satu karakter saja, boleh dituliskan lebih dari itu. Namun sifatnya yang dicari adalah yang sama persis. Nama Abel ini yang sama persis tulisannya, besar kecilnya. Baru nanti akan di-replace atau diganti dengan nama Tony. Kita lihat Abel, last name Abel. Nah, ini Abel, yaitu sudah berubah menjadi Tony. Kita masuk ke perintah berikutnya. Kita coba tampilkan lagi. Saya gunakan dua kolom, ada last name, kemudian salary ya. Salary ini berarti outputnya berupa angka. Nah, perintah selanjutnya adalah LPAD. LPAD ini apa? Ini adalah perintah yang kita gunakan untuk mengatur panjang karakter dari sebuah kolom ya. Kalau kita perhatikan pada misalnya contoh ini kan panjang karakternya beda-beda ya, pada kolom ini. Tony, Ande, Atkinson, Austin, ini lebarnya beda-beda nih. Ya, ada yang 4 karakter, ada yang 6 karakter, ada yang 8 karakter. Nah, dengan LPAD, panjang karakternya itu bisa dibuat seragam panjangnya seluruhnya sama. Nah, apa yang diinputkan di sini? Kolomnya, misalnya saya pakai last name, ya, kolomnya yang diinputkan. Kemudian tentukan mau diatur lebarnya berapa karakter. Misalnya kita setting semuanya sama, jadi 8 karakter. Nah, lalu kalau seandainya di dalam kolom tersebut ada yang tidak mencapai 8 karakter, nah mau kita cukupkan dengan karakter apa, itu tuliskan pada bagian ini. Misalnya saya tambahkan simbol pagar misalnya. Artinya di sini untuk setiap karakter yang kurang itu akan diganti dengan simbol pagar. Ya, paham ya? Jadi misalnya Tony itu kan cuma 4 huruf. Kita pengennya jadi 8 huruf. Ya, maka kekurangan 4 huruf lagi atau 4 karakter lagi. Nah, 4 karakter yang kurang tadi akan diganti dengan simbol yang kita tuliskan di sini. Ya, yang kita tuliskan di sini. Simbol di sini bisa cuma 1 karakter saja, 1 simbol saja, tapi bisa juga menggunakan lebih dari 1 simbol. Ya, misalnya begini. Nah, saya contohkan, tetap pakai LPAD, last name, 8 karakter. Nah, misalnya saya mau ganti nanti munculnya pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Ya, kita akan lihat nanti outputnya akan muncul seperti apa. Nah, LPAD ini akan memunculkan karakternya itu di sebelah kiri, left. L itu kan left.
di sebelah kiri. Jadi sebelum tulisan Tony itu nanti akan muncul karakter pagarnya sebanyak 4 buah. Tapi kalau RPAD, nah ya last name, saya pakai kolom salary. Nah, kalau RPAD karakternya itu muncul di sebelah kanan, right. Contoh salary kita format 8 juga. Nah, kalau kurang saya ganti dengan simbol dolar misalnya. Ya, nah simbolnya ini muncul di sebelah kanan. Ya, simbolnya akan muncul di sebelah kanan. Sama kayak tadi, RPAD salary 8 karakter. Saya ganti dengan pilihan karakter A, B, C, D, E, F, G, H misalnya. Ya, nah, baru from tampilnya employees. Saya batasin ya, sama kayak tadi, biar recordnya nggak terlalu banyak. Kita cuma tampilkan yang huruf depannya adalah huruf A. Baik, kita cobakan, kita jalankan ya, kita jalankan. Nah, perhatikan di sini ya, LPAD ini yang tadi ya, kita format nama Abel ini menjadi 8 karakter, kekurangannya ditambah dengan simbol pagar. Nah, ini sudah kelihatan. L menyebabkan simbolnya ditimbul di sebelah kiri. Ya, jadi sebelum nama Abel di sini ada simbol pagar 4 kali. Atkinson ada 4 kali, Andi 4 kali. Kemudian Atkinson karena ini pas 8 karakter, maka nggak muncul, ya, nggak ditambahin dengan karakter lain. Austin ini cuma 6 ditambahin dengan 2 karakter. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau ini misalnya kita pakai format tadi, simbolnya pakai menggunakan model angka 1 2 3 4 5 6. Ya, kalau dia kurang 4 karakter muncul angka 1 2 3 4. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan urutannya. Kalau kurangnya cuma 1, angka 1 yang muncul. Kurangnya ada 2, 1 2 yang muncul. Kurangnya ada 3, 1 2 3 yang muncul. Seperti itu. Kita lihat yang paling bawah nih, Austin 6, kurangnya 2 karakter, jadi muncul angka 1 dan angka 2 sesuai dengan urutan ini. Nah, sama juga dengan yang ini, RPAD tadi ya. RPAD memunculkan simbolnya R, itu simbolnya di sebelah kanan ya, bisa berupa, kalau satu simbol begini dia akan muncul berkali-kali sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Tapi kalau kita bikin model seperti ini A sampai H misalnya, maka dia munculnya urutan, kurang 3 karakter ABC, kurang 4 karakter ABCD dan seterusnya ya. Nah, biasanya model seperti ini banyak digunakan untuk memformat pengkodean. Biasanya kalau pengkodean itu panjang karakternya kan cukup ya, panjang karakternya itu lengkap, jadi tidak seragam maksudnya. Misalnya seperti kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah itu kan formatnya sudah jelas, itu ada kalau nggak salah 11 karakter. Nah, 11 karakter semua dari karakter dari mata kuliah semester 1 sampai semester akhir nanti semuanya diformat dengan 11 karakter, jadi tidak lebih tidak kurang. Nah, yang seperti ini kita bisa gunakan fungsi LPAD atau RPAD ya. Nah, seperti itu.